Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan saya dalam materi pelajaran baca tulis Al-Quran. Anak-anakku, untuk materi baca tulis Al-Quran, KKM-nya adalah 75. Untuk meraih nilai 75, maka kalian perlu belajar, perlu berusaha, jangan sampai nilai kalian di bawah KKM. Baiklah, untuk mengawali pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada awal perjumpaan kali ini, kita akan berbicara tentang salah satu hukum tajwid, yaitu hukum tanwin dan nun mati. Tanwin dan nun mati. Tujuan pembelajaran yang pertama, agar siswa dapat mengetahui hukum tanwin dan nun mati. Yang kedua, bisa menunjukkan contoh bacaan hukum tanwin dan nun mati. Penjelasan tentang tanwin dan nun mati. Tanwin atau nun mati adalah sama-sama memiliki fungsi, yaitu menciptakan bunyi atau suara N. Keduanya memiliki fungsi yang sama saat bertemu dengan huruf hijaiyah. Tanwin macamnya ada tanwin fathah, tanwin dhammah, dan tanwin kasroh. Tanwin fathah disebut dengan fathatain. Tanwin dhammah disebut dengan dhammatain. Dan tanwin kasroh disebut dengan kasrotain. Tanwin atau nun mati saat bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, maka akan membentuk 5 hukum bacaan. Yang pertama adalah bacaan idhar atau yang sering dikenal dengan bacaan idhar haqiqi, yaitu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah, ha, ho, ain, ghin. Idhar berarti jelas. Maksudnya tanwin atau nun matinya harus dibaca jelas apabila diikuti dengan huruf tersebut. Contohnya, yang pertama, kalimat ngan hum. Nun mati pada kalimat dengan hum itu harus jelas suara N-nya. Yang kedua, ngainin aniyah. Tanwin kasroh pada kalimat ngainin aniyah juga harus dibaca jelas karena bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Selanjutnya adalah bacaan idgham bi gunnah. Membaca dengan suara dengung. Membaca dengan bacaan yang mendengung. Seakan-akan kayak orang sengau. Itu suara hidung. Itu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu yang mudah untuk dikenal dengan kalimat yanmu. Contoh dalam kalimat mana'a jannatun na'im. Yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Membaca dengan tanpa dengung. Yaitu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf lam dan ro. Contohnya kalimat ar-ro'a. Nun matinya bertemu dengan ro, maka seakan-akan nun mati itu tidak kelihatan tanpa dengung. Yang kedua contohnya kalimat malam ya'lam. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Yang keempat adalah bacaan iqlab. Iqlab berarti mengubah bunyi.
Itu cara membaca bacaan tanwin atau nun mati menjadi suara mim. Dibaca iklab apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba. Contoh bacaan iklab. Yang pertama, kalimat mim ba'di. Suara nun matinya itu diganti dengan suara mim. Itu maksud mengubah bunyi. Ngalimum basyir. Suara tanwinnya dirubah menjadi suara mim saat bertemu dengan ba. Yang terakhir adalah ikhfa, membaca samar. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Maksudnya nun mati atau tanwin dibaca samar apabila bertemu dengan huruf yang berjumlah 15. Yaitu huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, do, to, zo, fa, of, dan kaf. Contohnya pada kalimat dzarratin syarro. Di situ pada kalimat dzarratin syarro itu ada tanwin bertemu dengan huruf shin. Maka tanwinnya disamarkan, dibaca tipis. Sama juga dengan contoh yang kedua, itu bacaan minju. Nun matinya tidak dibaca jelas, langsung disamarkan ke huruf ja. Demikian penjelasan Ibu tentang tanwin atau nun mati pada pertemuan pertama kali ini. Semoga kalian semuanya bisa memahami dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari agar bacaan Al-Quran kalian semuanya bertambah menjadi bagus. Niatkan pada diri kalian adalah semata-mata ibadah kepada Allah. Nah, untuk lebih pahamnya, silahkan untuk tugas kalian membuat kalimat dengan kelima hukum, itu idhar, idgham bihuna, idgham bilahuna, iklab, dan ikhfa, masing-masing satu contoh. Setelah selesai, tulis nama dan kelasmu lengkap, kirim ke nomor guru kalian. Marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.